Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arina. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar Arina lebih semangat lagi membuat cerita-cerita lainnya. Terima kasih, matur nuwun. Segitiga Bermuda terletak di Puerto Rico dan Florida, yaitu di Amerika Serikat. Tidak ada yang tahu persis bagaimana definisi batas-batas segitiga Bermuda tersebut. Ada yang bilang luasnya 500.000 km persegi dan juga ada yang bilang 3 kali lipat dari 500.000 km persegi. Nama segitiga Bermuda pertama kali diciptakan oleh Vincent Gaddis dalam majalahnya Argosy. Tetapi yang membuat perairan tersebut misterius adalah Charles Berlitz. Menurut Charles Berlitz, di bawah Laut Atlantis itu berkaitan dengan segitiga Bermuda. Mulai sejak itu tuh ya, kasus dari segitiga Bermuda itu sering ditampilkan di film, di televisi, di dokumenter. Pokoknya misterius deh. Di sini nih Arina akan membahas 7 misterius yang berada di perairan segitiga Bermuda. Reputasi menakutkan ini berawal dari 5 orang angkatan laut yang hilang pada tahun 1945. Pesawat ini nih membawa 14 orang penumpang. Jadi pesawat itu tuh kompasnya tidak berfungsi ya. Harusnya berfungsi, dia tuh nggak jadi gerak tuh, jadi nggak berfungsi ya, nggak tahu arah seperti itu ya. Terus habis itu kan dikirimkan ya 13 awak penyelamat ya. Tetapi setelah berminggu-minggu itu 13 awak itu juga hilang. Jadi misterius kan? Tapi ngeri juga sih. Hingga di tahun 2018 sudah tercatat 75 pesawat dan ratusan kapal-kapal yang hilang di lautan tersebut. Yang kedua, diketemukannya garis batas segitiga Bermuda untuk yang pertama kalinya. Ya ini nih di tahun 1964 di mana Vincent Gaddis dalam majalahnya itu Argosy yang menyebutkan, jadi di situ itu ada seperti garis ya, garis 3 di mana di situ ada Puerto Rico, Miami, dan San Juan. Jadi jangan sekali-kali lewat di Miami, San Juan, dan Puerto Rico. Itu adalah kawasan segitiga mematikan atau biasa disebut segitiga Bermuda. Yang ketiga ya, segitiga Bermuda kerap dikaitkan dengan legenda kota yang hilang. Sebuah legenda populer yang sering dikaitkan dengan segitiga Bermuda adalah dikaitkan dengan segitiga Bermuda itu disebut-sebut sebagai lokasi Atlantis yang hilang, di mana kisah Atlantis menyebutkan formasi batuan di dasar lautan samudra dan beberapa formasi yang sangat mirip yang disebut Jalan Bimini terletak di dekat Bahama, di mana kekuatan energi yang kuat seperti kristal itu memancarkan energi misterius dan menjadikan navigasi atau kompas itu tidak berfungsi. Jadi gerak-gerak sendiri ya. Jadi tidak berfungsi karena ada energi tersebut. Tetapi ini juga disebut tidak hanya mitos ya, karena belum ekspedisi di bawah lautan juga belum dilakukan untuk menemukan bukti-bukti tersebut. Keempat, adanya kemungkinan benda-benda yang melewati segitiga Bermuda hilang di awan. Melansir dari Gizmodo pada tahun 1970, pilot Gernon mengklaim bahwa pesawatnya itu terperangkap di dalam awan berbentuk elips, dan saat terbang melewati segitiga Bermuda, dirinya mengatakan awan itu berputar berlawanan arah jarum jam saat ia berada di dalam pesawat. Tetapi
semisal pesawatnya dia tuh maju, itu perasaannya itu kenceng sekali kan, jadi kayak menjauh naik ke atas. Padahal dia maju kan, maju biasa kan, tapi kayak rasanya tuh naik pesawatnya malah jadi ke atas kayak kesedot awan tuh, kenceng banget gitu. Dan ini juga dikemukakan oleh pilot ya, yang bernama Jensen. Ini melaporkan tersesat di dalam awan dengan ketinggian 150 kaki di atas tanah. 11 jam kemudian suaranya terdengar 600 mil jauhnya dari tempat dia awalnya hilang. Jadi kayak kesedot kan, 600 mil dari pertama dia tuh ngasih tahu bahwa aku ini lagi di sini nih gitu loh. Ya, pokoknya ngeri deh. Setelah itu kan pesawatnya itu kehabisan bahan bakar ya. Tetapi tidak seperti Gedon ya. Ini Jensen tuh akhirnya menghilang tanpa jejak. Yang kelima nih. Jadi ini bisa disebut dengan kabut elektronik. Kabut elektronik tuh apa kan ya? Yaitu kabut elektronik yang mengelilingi pesawat atau kapal, di mana itu menyebabkan peralatan atau sistem elektronik yang tidak berfungsi, seperti halnya yang terjadi dengan Gedon dan Jensen. Aduh, ada-ada aja kan. Oke, yang keenam, pengalaman pertama dan aneh Christopher Columbus di segitiga Bermuda. Ini nih ya, populer juga nih ya kan. Melansir dari Anomalies, saat pertama kali berlayar di segitiga Bermuda, Columbus menemukan hal aneh di tempat ini. Columbus melaporkan bahwa dia melihat nyala api raksasa dan cahaya misterius dari kejauhan, dan membaca kompas yang tidak biasa saat melewati daerah tersebut. Jadi tuh kompasnya bergerak, tapi dia tuh udah merasakan dari jauh. Jadi dia tuh bisa mengkondisikan gitu loh. Kan ngeri ya, ada bola api besar gitu katanya. Untuk kan Columbus ini selamat ini akhirnya ya. Yang ketujuh ya, kenapa alasannya ini kompas tidak berfungsi ya. Jadi ini nih katanya nih, kompas itu tidak berfungsi karena pelaut pada zaman dahulu menggunakan bintang utara sebagai alat navigasi dan kompas selalu menunjuk ke utara. Apa yang tidak mereka sadari saat itu adalah bahwa bintang dan kompas terletak sejajar di wilayah tersebut. Dan segitiga Bermuda adalah salah satu tempat di mana magnet utara dan utara sejati adalah sama. Jadi sama, sejajar. Hal inilah yang menyebabkan arah jarum kompas mengalami keanehan atau error. Jadi gitu tuh. Jadi disebutkan seperti itu. Aduh, pokoknya ngeri ya. Kalau aku mah ogah ya lewat sana ya. Aduh, pokoknya ngeri deh. Menurut teman-teman gimana nih soal segitiga Bermuda? Kalau Arina tuh, ini menurut Arina ya, kalau semisal ada magnetik yang di bawah memancarkan cahaya elektrik ya, yang seperti kristal itu yang membuat navigasinya tuh goyang ya, nggak berfungsi, itu menurut Arina sih nggak logika ya. Soalnya walaupun nggak berfungsi, kalau misalkan dia jalan gitu kan, kapalnya atau pesawatnya gitu kan, harusnya menemukan keluar dari medan magnetik tersebut ya. Tetapi ini kok enggak gitu loh. Nah, itu yang yang terlintas di dalam pikiran Arina ya. Jadi bingung kan, apakah itu masuk ke dalam atau ke atas gitu loh. Tapi kalau misalkan itu cuma seperti aliran atau pancaran yang magnetik yang bisa merusak kompas, kok ya nggak logika banget ya. Menurut kalian gimana nih tentang segitiga Bermuda ini? Apakah di situ juga ada gosip seperti alien atau bagaimana? Menurut kalian gimana? Coba ya tulis di komen di bawah ini. Oke teman-teman, itu adalah sekilas dari cerita segitiga Bermuda ya. Di situ ceritanya sangat mistis, bisa dihubungkan dengan logika, tapi juga bisa dihubungkan dengan di luar logika. Kalau ada kata-kata atau
suatu perkataan yang salah dari Arina mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.